Tiada kata yang indah selain ucapan syukur dan terima kasih pada Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, buat kasih-Mu yang melimpah dalam hidup ini. Kalau kami masih bisa bernapas, kalau kami bisa hidup, dan semua karena anugerah-Mu. Anugerah yang Kau berikan kami dengan baik adalah mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami duduk di kaki dengarkan renungan firman-Mu dan naikkan doa syafaat buat keluarga dan hidup kami semua. Pakai hamba-Mu dan urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Roh Kudus melembutkan hati kami, biar segala firman-Mu jadi berkat buat kami. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Amsal pasal 21 ayat 17 sampai ayat 31. Amsal 21 ayat 17 sampai 31. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang besar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan rohani. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Sebab siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Orang yang kurang ajar dan sombong pencemooh namanya, ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tapi orang benar memberi tanpa batas. Korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengaku jalannya. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda dilengkapi untuk hari peperangan, untuk penangan ada di tangan Tuhan. Oke, kita perhatikan satu ayat berkat buat kita ini. Kita perhatikan pada ayat yang ke-17. Ayat 17. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar dengan minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Camkan baik-baik firman Tuhan ini. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Berapa banyak kehidupan manusia sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak mengalami hidup tidak seperti apa yang Tuhan mau. Secara finansial gajinya cukup bagus, ekonomi orang tuanya cukup bagus. Sebagai anak dia bisa melihat tercukupi dengan segala kebutuhan anaknya karena ekonomi orang tuanya menjamin, atau ekonomi suaminya menjamin. Tapi saya, anak pula istri, anak pula anak, anak pula keluarga, mestinya dia tenang, mestinya tidak mengalami kekurangan, mestinya bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan secara khusus untuk dia. Tapi karena ulahnya sendiri. Kenapa? Karena senang bersenang-senang, mabuk, senang-senang bersenang-senang, mabuk, dan akhirnya mengalami penderitaan. Kita lihat yang tidak asing lagi,
dalam Lukas pasal yang ke-15 dari ayat 11 sampai ayat selanjutnya sampai ayat 32 menceritakan tentang anak orang kaya, di mana orang-orang kaya itu ia mendapat hak berkat dari orang tuanya, tapi sayang anak itu berfoya-foya. Bahkan Lukas pasal 15 ayat yang ke-12, Lukas 15 ayat 12, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayah membagi bagian harta kekayaan itu kepada di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana anak itu memborokkan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Foya-foya. Bahkan apa terjadi? Perhatikan ayat yang ke-14. Setelah dihabiskannya semua itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun, anak itu mulai melarat. Mestinya anak itu mendapat harta dari orang tuanya. Oh, dia tidak foya-foya. Oh, dia tidak bersenang-senang. Dia tidak mabuk, ya. Dia tidak minum anggur, mabuk. Dia nggak mungkin mengalami kekurangan. Nggak mungkin mengalami kekurangan. Tapi karena ulahnya sendiri, berkatnya didapat dari Tuhan, mulai orang pun difoya-foya, akhir mengalami kekurangan. Berapa banyak kehidupan anak Tuhan, berkat yang Tuhan berikan melalui suami, isi foya-foya. Apa? Ya. Foya-foya. Saya pernah perhatikan seorang isi suami yang kaya, miliarder, tapi isinya, gayanya luar biasa. Apa terjadi satu ketika isi punya utang, gak cocok dengan kekayaan ini milik suami. Bukan jutawan, miliarder, kayak luar biasa. Tapi karena senang-senang, akhirnya kekurangan. Nah, si anak ini juga mestinya dapat berkat dari orang tua. Dia kelola dengan baik uang itu, harta yang dapat dia pakainya tadi senang-senang. Akhirnya orang kekurangan yang sangat menarik. Kita akhirnya makan bersama babi. Ketika dia bersama babi, dia nggak kebagian. Soalnya gak makanan babi, makanan sisa. Mungkin sisa di restoran, karena lapar. Dia mau makan. Begitu dia mau makan, diseruduk oleh babi, dia mau kebagian. Lihat. Kenapa? Hidup bersenang-senang, suka bersenang-senang. Tuhan ajarkan berpadalah dengan apa yang ada. Kita boleh makan, tapi jangan berocok. Kita boleh minum anggur, tapi jangan sampai mabuk anggur dulu. Kita boleh melihat, tapi jangan sampai lupa diri mabuk anggur dunia. Anggur dunia akhirnya menjerumuskan diri. Tuhan berkati, ya, berkat yang Tuhan berikan kita. Gunakan dengan baik. Boleh minum anggur, tapi jangan mabuk dengan dunia. Cukup dengan apa yang cukupnya wajar, sebagaimana manusia yang wajar. Berikan hikmat buat kita, mana untuk keluarga, mana untuk Tuhan, mana untuk istri, dan mana untuk lakukan yang bersifat. Gunakan dengan baik sehingga hidup ini tidak sengsara karena bodoh sendiri, tapi kita menjadi orang yang cerdas, yang cerdik, yang mengerti kehendak Tuhan. Amin. Benar Bapa di surga, pada pagi ini kami ingatkan firman. Jangan kami suka bersenang-senang dan mabuk anggur sehingga mengalami hidup yang tidak baik. Ada contoh anak bungsu, dia mengalami penderitaan demi penderitaan karena foya-foya. Dia tidak bisa menggunakan berkat dari bapaknya sehingga akhirnya mengalami melarat.
anak bodoh sendiri, tapi kami menjadi orang yang cerdas. Kami yang hadir ada orang-orang yang cerdik. Berkat-berkat yang kau berikan kami gunakan dengan baik. Kau mau peka akan suara Roh Kudus, peka akan kehendak Bapa. Apa yang Bapa mau, apa kehendak Roh Kudus kami lakukan, bukan keinginan daging kami, hawa nafsu kami, tapi dalam hidup pimpinan Roh Kudus. Kami percaya hari ini kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Bukti kami duduk di kakimu dalam kerendahan hati, dan kami akan bekerja, berdagang, berikan hikmat-Mu sehingga kami bisa bekerja begini selamat, bulan selamat, dan memberkat sesuai dengan kebutuhan kami. Lindungi kami, bungkus kami kuasa darah-Mu, jangan sampai kami terpapar virus corona. Sore, siang kami pulang, dan rumah tangga kami tetap dalam lindungan Tuhan. Kloster bukan kloster keluarga, tapi kloster ada tanda darah atau menang kemisi yang baik. Dan besok pagi kami menghadap Tuhan kembali. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, para relawan, bahkan yang menangani Tuhan dalam kesehatan, bahkan Kau juga memberkati TNI Polri dan mereka-mereka Tuhan yang bekerja sebagai pejuang di garis depan untuk menangani virus corona. Engkau cabut tangan dan Engkau memberkati hikmat yang dari Tuhan. Bahkan medis, para medis Kau berikan kecerdasan yang luar biasa. Hanya mohon kemurahan Tuhan, vaksinnya cepat selesai dengan baik dan bisa dikerjakan untuk mengurangi mereka yang terpapar virus corona, yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Tuhan, saya percaya hanya anugerah yang Tuhan beri kami, dan kami semua rakyat Indonesia mau dengar, perhatikan pesan Ibu dengan 3M, memperhatikan jarak cuci tangan dan pakai masker dan hindari dan berkerumunan, menjaga kesehatan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami mohonkan turunkan berkat-Mu. Kita berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus di atas saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia katakan